Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsir thayyiban barakan fih. Kita sekarang bertemu lagi bersama Markas Saham. Mohon maaf karena ada agenda sehingga sudah lama kita tidak berjumpa. Kali ini kita berjumpa dengan momen selepas Lebaran, sehingga saya ucapkan selamat Lebaran bagi yang telah merayakan. Mohon maaf karena memang ada agenda sehingga mudik dan sebagainya ya, masih sibuk sehingga tidak bisa masuk lagi ke YouTube dalam jangka waktu yang mungkin cukup lama gitu ya. Oke, kita sekarang langsung saja ke materi. Kita seperti biasa kita akan cek dengan gainers ya, persentase gainers yang dengan volume tertingginya apa. Ternyata di sini ada Goto ya, kita cek aja Goto. Nah, Goto Gojek Tokopedia ya. Nah, ini baru melenggang di pasar saham ya, sehingga kita tidak berani untuk cek karena belum ada perulangan. Jadi silahkan kalau yang mau investasi atau trading di Goto, khusus orang-orang pemberani ya. Kalau saya pribadi bukan orang-orang pemberani yang nekat, jadi kita belum melihat perulangannya. Oke, kita langsung saja ke yang kedua. Ini Friend ya. Friend ini lumayan lama ya, perulangannya udah banyak ya, sehingga kita insya Allah bisa analisis. Nah, ini dia Friend ya. Dari segi teknikal kita cek ya, di sini saya akan tulis untuk Friend analisis ya, analisis saham dengan volume tertinggi tanggal berapa ini ya, tanggal 3 ya, terakhir tanggal 3 Juni 2022, yaitu sahamnya Friend. Kita cek yang pertama analisis teknikal. Yang pertama adalah kita cek dulu MA 20 ya, dibandingkan MA kita pakai 50 ya. MA 20 kita pakai MA 5 dan MA 20, sorry MA 5 dan MA 20 kita. Nah, MA 5 dan MA 20 kita cek. Nah, ternyata MA 5 nya itu lebih besar ya, MA 5 lebih besar daripada MA 20, sehingga ini ada potensi naik ya. Jadi ibaratnya pasar bergairah gitu ya. Sebenarnya bukan ada potensi naik gitu, tapi kita cek aja pergerakan ya. Kalau MA kan moving average, jadi rata-rata pergerakan ya, jangka pendek cukup tinggi ya dari jangka menengahnya. Nah, ini berarti menandakan bahwa memang pasar sedang bergairah. Nah, ini kalau yang pemula bisa mendengarkan saya ya, kalau mungkin sudah ekspor bisa yang lain gitu ya, bisa yang lebih lebih expert lagi, lebih dalam lagi analisis teknikalnya. Karena saya adalah dosen yang biasanya membimbing mahasiswa yang pemula gitu ya. Jadi saya ingin yang pemula. Oke, kemudian untuk parabolik SAR ini ada di bawah. Nah, di bawah artinya sedang up ya, pasar up, berarti kita cek parabolik SAR ya, ada di bawah. Nah, ini berarti potensi juga ini ya, potensi masih berpotensi harga agak trend up ya.
Lalu kemudian kalau kita cek di Miri sendiri, nah ini ya sama ya. Nah, ini apa namanya, ada potensi up, kemudian ini ternyata ada titik tertinggi nih selama sekian hari ini ya. Nah, titik tertinggi 1, kemudian ini titik tertinggi 2. Nah, jadi ini apa namanya, ini akan menuju kepada titik tertingginya yang kedua. Apakah berpotensi atau tidak gitu ya. Jadi ini tanggal berapa ini? Tanggal 8 April ya. Oke, kita cek aja di sini. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini yang titik tertingginya adalah 20 April. Ya, oke. Itu analisis teknikalnya, nggak perlu banyak-banyak sebetulnya, tetapi kita akan cek kondisi pasar orang-orang yang masuk dengan cek broker summary. Nah, perlu diingat bahwa broker summary saat ini tidak bisa dicek pada saat perdagangan berlangsung. Kalau dulu, pada saat perdagangan berlangsung, broker transaction ini ada muncul ya. Jadi, kalau yang TikTokan bisa bisa menganalisis gitu ya, intraday juga bisa menganalisis. Tapi sekarang nggak bisa. Ya, jadi TikTokan, intraday udah blind ya. Sehingga saya nggak suka dengan blind-blind gitu ya. Terkesan judi, sehingga kita analisis market ya jangka menengah atau jangka panjang saja gitu ya. Kalau kita cukup satu pekanan gitu ya, satu pekanan kita coba analisis stock price ya. Kalau kita lihat broker transaction-nya yang kita lihat ya, ini kejadiannya ini adalah tanggal, kita lihat yang lengkuk ini aja ya. Nah, kita ambil keuntungan pendek aja, jangan besar-besar. Ya, kita ambil keuntungan pendek, apakah berpotensi ke sini atau enggak, itu aja ya. Oke. Garis horizontal, kita cek ini adalah resistennya. Ya, kita cek resistennya di sini. Oke, kita cek apakah ada potensi ini nyentuh atau justru turun. Kemudian untuk yang supportnya sementara ini yang terendah ya. Nah, ini yang, karena kita mau menganalisis ini berarti supportnya ini. Oke. Beri tanda warna merah. Oke. Nah, potensinya mana ya? Naik atau turun. Oke, kita batasi dulu ini. Nah, kalau kita melihat untuk down awal ya, kalau kita kan akan melihat average atau rata-rata harga dari sini ke sini ya. Oke, ini kalau kita lihat pasti akumulasi. Kalau sampai distribusi berarti ada permainan pasar. Oke ya, kita cek untuk tanggal 25 Maret sampai dengan kita cek penurunan aja di sini sampai tanggal 22 April ya. Jadi sampai ini aja. Nah, sampai yang tertinggi ini sampai tanggal 20 April. Jadi 25 sampai 25 Maret sampai 20 April ya. Cek. Ada yang protes, wah lama amat ini. Aduh, sabar. Ya, karena kalau saudara itu orang sudah expert, orang sudah ahli, nggak usah dengerin saya. Ini adalah untuk pemula, untuk mahasiswa pemula ya, untuk boleh jadi juga saudara-saudara baru masuk pasar saham, ya harus sabar untuk ilmu itu. Kalau ingin gerusa-gerusu ya silahkan cari yang lain gitu ya. Kalau menurut saya begitu. Oke, kita cek. Nah ini ya, 20 Maret ya. 25 Maret, sorry. Ya bisa di skip-skip ya kan. Bisa di skip-skip kalau bosan. Kita ambil inti-intinya, nanti silakan di kolom komentar, dicek menit-menitnya gitu ya. Sampai kemudian 20 April. 20 April ya. Oke. Ini kita save as Excel dan SLS. Kita save aja di ini ya. Jadi ini friend ya. Sorry kok BP ini ya. Friend. Nah, friend. Betul ya, kita ceknya adalah friend ya. Sorry. Oke. 25 Maret sampai 20 April. Ini besar ini kan. SXL.
friend 25 Maret sampai 20 April. Oke, kita cek. Kita buka Excel. Setelah Excel terbuka, maka kita akan cek, harusnya adalah akumulasi. Distribusi kesimpulan. Ya, oke, kita cek 5 terbesar ya. Average dari 5 terbesar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Kemudian distribusinya kita cek 5 terbesar di bawah. Nah, sudah 5 ya. Oke, kemudian kita distribusi atau akumulasi. Nah, ini jelas kelihatan akumulasi. Berarti oke ya. Nah, akumulasinya berapa? Akumulasinya 3.039.384. Ini luar biasa ini untuk jarak 1 bulan. Oke ya. Lalu kemudian kita cek harganya. Ini karena normal, berarti pasar menunjukkan normal. Oke ya. Kita cek harga, rata-rata harga. Ya, rata harga ada 2 rata, yaitu harga beli dan harga jual, kemudian average. Ya. Nah, harga belinya kita rata-rata juga. Nah, harga beli di sini ya. Oke. Oke, kemudian harga jual. Kan average per hari ya. Kalau kita average per bulan itu sendiri. Average-nya adalah, nah ini ya. Oke. Ternyata average-nya adalah 76 ya. 76 kalau kita melihat di sini 76 mana ya? Nah, kita putus-putus. Ini average-nya. Kita gunakan apa namanya? Teks average average up ya. Average up tanggal Maret April ya. Oke. Sini. Nah, berarti sini dia ratanya masih di sini. Kalau kita lihat ya. Artinya adalah tatkala dia naik, ini rata-ratanya di sini. Berarti dia sudah ambil untung banyak sekali. Ya kan? Nah, kemudian dia turun. Ambil penumpang nih. Ambil penumpang. Kita klik di sini ya. Ini kita garis lurus. Nah, lebih tipis. Turun dia ya, turun. Nah, berapa penurunannya ini, ratanya ini penurunannya. Nah, berarti kita cek. Nah, artinya dia dari 20 April sampai dia kepada 12 Mei. Nah, kita cek 20 April sampai 12 Mei. Ya. Nah, mana 12 Mei? Kita cek lagi. Ya, oke. Kita load. Nah, harusnya ini adalah distribusi ya. Karena apa? Karena ini turun dia kan. Cek, kita save lagi Excel. Pen 20 April ya sampai dengan 12 Mei. Oke, kita cek juga. Nah, ini ya. Sorry. Nah, ini. Nah, harusnya ini distribusi nih. Kesimpulan ya. Kita cek.
Ya. Nah, ini ternyata ada akumulasi, Mas Ian. Ya, akumulasi. Ini kenapa? Harusnya kan ini 5 besar. Ini kan harusnya yang menurunkan sini. Ya kan? Tetapi justru kenapa kok di sini kok dia akumulasi bukan distribusi? Berarti yang buang ini banyaknya retail. Sedangkan yang gede-gede ya, yang gede-gede yang tadi 5 teratas itu dia masih banyak nahan modal. Artinya apa? Artinya ini cari penumpang. Jadi kalau kita cek di sini ya, ini adalah cari penumpang. Nah, di sini ada potensi naik. Nah, dibuktikan dengan grafiknya setelah turun dia naik. Nah, kalau kita lihat garis trennya, nah ini kemudian dia naik gitu ya kan. Oke. Nah, ini kita beri warna yang berbeda. Oke. Nah, kemudian kita cek lagi harganya. Ya, kita cek harganya. 1 April 12 Mei, kemudian average rata ya. Nanti average buy, average sell, kemudian average. Kalau sudah kita cek average buy sini ya, dan average sell ya harganya ya. Oke, kemudian ini average buy. Nah, ternyata ini 78 kalau kita cek ya. Kalau kita cek adalah 78. 78 itu di mana? Nah, kita pakai garis horizontal, kita cek di 78. Oh, ternyata di sini. Nah, kita garis putus-putus sini dan lebih tipis. Nah, ternyata dari penurunan ini ya, kemudian dia naik. Dia naik ke sini ya, begitu dia turun, ini dia naik, ini ternyata sudah ambil profit gede-gedean di sini. Ya, dia ambil profit gede-gedean. Ya. Kalau kita lihat penurunan ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau sudah di sini? Apakah ada potensi up? Kalau memang sudah di sini, harusnya ini kan sudah besar ya, sudah besar. Sudah berapa persen ini ya. Lalu kemudian dia potensi up begini, ini hati-hati. Hati-hati dulu. Cek wait and see dulu ya. Kecuali kalau posisi masih sedikit sini. Nah, ini ngambil keuntungannya masih sedikit ya kan. Apalagi ini di bawahnya. Tapi jangan tergesa-gesa dulu. Kita masih ada 2 analisis up-nya ini. Rata-ratanya berapa? Di bawahnya ini, di atasnya ini berapa persen? Nah, nanti kita cek. Oke ya. Di atasnya ini berapa persen? Berarti kita mulai dari 13 Mei sampai 3 Juni. Oke, kita cek. 13 Mei sampai 3 Juni. Load. Ya. Ya, 13 Mei sampai 3 Juni ya. Oke, kalau sudah kita load, kemudian kita save Excel. 13 Mei ya. Oke. Kita cek di harusnya ini adalah apa? Akumulasi. Ya, kita cek dan kesimpulannya. Harusnya ini kita cek ya. Oke, kemudian di bawahnya juga kita cek ya. Nah, ini sorry. Kalau kita lihat, nah ini memang ada yang namanya akumulasi. Ya, akumulasinya cukup gede nih ya. Jadi memang dia sudah cari profit. Kita track average harga ya.
average buy ya, average sell dan average. Oke, kita cek. Ya. Oke, sini kita cek. Kemudian kita average. Nah, ternyata ini 76. Berarti tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda dari tadi. 76 di bawahnya. Nah, bawah. Ternyata ini straight average-nya ini di sini. Ya. Sedangkan makanya dia apa namanya sudah gede-gedean ini. Lalu kemudian ini adalah 3 Juni. 3 Juni kita cek. Nah, ya, 3 Juni dan 3 Juni. Nah, ini kita load. Nah, gede ini. Nah, hati-hati ya, gede. Save. Nah, cek lagi sini. Nah, ini yang terakhir. Harus ini akumulasinya gede ya. Nah, ini akum dis. Nah, ini harusnya akumulasinya gede dan ini kelihatannya normal. Hanya tadi aja cari penumpang tadi itu ya. Cek. Nah, ya ternyata apa? Akumulasi. Oke ya, berarti normal. Tatkala normal kita cek average harganya. Nah. Buy average sell, sorry. Kita average 75 ya, 75 dia. Kalau kita cek 75, maka dia di mana? Nah, sini. Ya. Sorry, yang ini apa namanya? 3 Juni ya, 3 Juni. 3 Juni. Ya. Ini salah ini. Buy. Banyak yang 0 ini karena ya. 79 ada ini 84. Oke, kalau kita cek sini ini 82. Nah, ini begini. Nah, kenapa kok bisa 70-an gini? Ayo, ada yang tahu mungkin teman-teman mahasiswa? Ada 86, ada apa namanya? Macam-macam ini ya. Ini ada 82. Kenapa kok bisa 75? Nah, karena begini. Kalau kita lihat 75 nih, nggak apa-apa, kita cek sini. Ini banyak orang yang punya di sini. Banyak orang punya di sini. Ya, kemudian dia naik. Wait, ambil. Tadi kan 76. Saat naik dia banyak orang ambil di sini. Ya, banyak orang yang tatkala naik. Nah, ini jadi begini analisanya. Ya. Analisa broker summary ya. Oke. Yang pertama adalah tatkala naik, tatkala dari tanggal 25 sampai tanggal berapa ini tadi? 20 April ya. 25 sampai 20 April ya. 25 sampai 20 April 2022 ya, banyak orang, banyak investor ya atau trader ya, karena kita dagang ya,
banyak trader yang memiliki rata-rata 76, memiliki rata-rata harga rata aja ya 76. Nah, ini adalah trader dari sini yang ngambil ya. Kemudian setelah turun ya, setelah turun artinya tadi adalah saat cari penumpang ya. Tadi alasannya sudah ngerti ya kenapa kok cari penumpang, karena harusnya dia distribusi tetapi keanehan muncul, dia ternyata akumulasi. Kemudian setelah turun cari penumpang, dia banyak di 78. Berarti ini banyak orang nyantol ya di sini ya. Ya. Jadi banyak orang nyantol ini ya. Pada saat turun gini ya. Jadi dia banyak yang nyantol di 78. Ini sudah ambil keuntungan ya. Kemudian dia turun sampai ke sini. Ya, berarti ini nyantolnya di sini. Berapa persen ini nyantol? Kita cek di Pengmistar ini biasanya ya. 78 kita cek ke sorry. Ya, kita cek di sini. Start biasanya ada tentang harga ya ini. Nah ini turun 7 tik atau sekitar turunnya adalah minus 9,16% ya. Jadi minus 9,16%, harganya turun dari orang-orang yang banyak nyantol. Jadi penurunan banyak yang nyantol 78, kemudian harga terus turun ke minus 9, berapa tadi 78% ya. Oke, lumayan ini ya, banyak orang cari penumpangnya banyak ini. Dan yang ketiga dia naik ke sini ya. Dia begitu naik tadi kan naiknya ke 76, kemudian dia turun ke 78, kemudian dia naik ini 76 lagi ya. Kemudian pada saat naik dia 76. Nah kan berarti ini adalah kenapa kok dia begitu naik ini ke 76 rata-rata orangnya, padahal kan tadi 78 nyantolnya. Karena yang rata di sini, yang rata di bawah di atas ini dia ikut jual, ikut ngerek ya, ikut ngerek. Nah, jadi di sini adalah tatkala dia naik ternyata ya rata harga 76 dan ini lebih kecil daripada saat penurunan. Ini artinya apa? Artinya banyak membeli ulang ya. Banyak orang yang beli ulang. Artinya banyak orang average up, naik tak tambahi lagi, dash naik tak tambahi lagi. Nah gitu ya. Ternyata kalau kita melihat di sini tanggal berapa ini 3 Juni ya, ternyata tatkala kita naik di tanggal 3 Juni kita melihat luar biasa, justru 75 ini masuk. Ini artinya apa? Artinya banyak orang-orang yang dia itu kemudian average up lagi, beli lagi harga yang rendah ini, ngerek, ikut ngerek itu ya. Jadi untuk perdagangan hari Jumat tanggal berapa ini? Tanggal 4 ini tanggal 3 ya, tanggal 3 Juni ya. Banyak orang melakukan average up dengan harapan dapat menambah profit
nambah profit ya. Jadi average up lagi dengan harapan nambah profit, jadi dia beli lagi ya di atas ya. Oke. Kalau average down itu kebalikannya ya, kebalikannya. Jadi tatkala kita menganalisis penurunan, kalau kita menganalisis kenaikan. Nah, ini banyak yang seperti ini. Ya. Nah, average down ya harusnya ya. Kalau dia naik tapi ini 75 di sini, berarti dia average up, dia beli lagi ya. Dia beli lagi agar bisa naik lagi gitu ya. Oke, jadi sehingga potensinya bagaimana kalau kita melihat dari harapan tadi, lihat tadi. Yang pertama adalah normal ya. Nah, kemudian antara ini average up dan ini average up. Ya, trennya seperti ini average up semua. Berarti ini pasar masih terlihat bergairah. Ya, kesimpulan ya. Pasar masih terlihat bergairah. Sehingga dalam jangka waktu 7 hari atau berapa hari perdagangan ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ini ada hari libur enggak ya? 7 hari begitu aja ya, sehingga dalam waktu 7 hari market ya 7 market day, 7 hari market gitu ya, 7 hari market ya. Ini berpotensi untuk menyentuh bahkan menembus garis resisten. Ya, garis resisten mana? Garis resisten di 89. Menembusnya sampai kapan? Allahu a'lam. Menembusnya sampai kenaikan berapa? Allahu a'lam. Yang jelas dia menyentuh atau menembus. Apakah setelah menyentuh dia kembali turun ataukah dia up? Allahu a'lam. Yang jelas dia berpotensi menembus ini dalam jangka 7 hari. Atau misalkan apabila tidak 7 hari tidak menyentuh, maka dia turun ya. Bila dalam jangka 7 hari ternyata dia tidak menyentuh 89, maka market mengalami pelemahan. Artinya di sini ada faktor fundamental ya yang mempengaruhi, sehingga para investor, bukan trader ya, mencabut ya, banyak menjual sahamnya. Nah, di sini dalam posisi ini saya beri bintang deh. Saya beri bintang ya. Di posisi ini yang harus trader lakukan adalah segera ya keluar dari trend. Nah, ini artinya apa? Artinya tatkala dalam jangka waktu 7 hari itu kok tidak menyentuh sini, justru ini mengalami penurunan, berarti udah kondisi fundamentalnya udah ada kondisi fundamental yang mempengaruhi market. Harusnya market ini bergairah. Harusnya kalau trader murni trader itu bergairah. Tetapi karena pada faktor fundamental ada investor juga masuk, maka cabut aja sahamnya. Nah, ini kalau kita lihat Lustak, apakah yang namanya friend ini dia bagi dividen atau tidak? Terkadang tatkala misalkan dia tidak bagi dividen, itu faktor fundamental juga berpengaruh, karena bukan hanya layak umum saja yang memegang saham, tetapi juga orang-orang tertentu juga memegang gitu kan ya. Jadi kita juga cek lihat fundamental dan sebagainya. Kita tidak membahas fundamental lebih jauh, kita cek apakah RT ini membagi dividen atau di dalam friend ini membagi dividen atau enggak gitu ya.
Oke. Cek friend. Nah, kalau kita melihat statistiknya ya cukup mengalami perbaikan ya. Nah, ini tinggal 2022, ini Q satunya udah bagus nih ya, dari minus ke 0. Ini mengalami kemajuan luar biasa ini ya. Nah, dia masih split ya. Ada berita baiknya kapan? Berita baiknya ini 2021, ini sudah lewat ya, kalau udah hijau nih. Oke, kalau kita lihat masih belum bagi dividen, tapi dia sudah split. Oke, ini kesimpulan yang bisa kita sampaikan. Semoga para mahasiswa maupun trader pemula jelas untuk melihat kondisi pasar. Ya, kondisi pasar. Kita tidak bermain judi dengan ayo kondisi pasar bergairah ya, masuk, atau kondisi pasar sedang lemah, ayo jangan masuk, enggak. Tapi kita analisis orang-orang yang ada di pasar itu dengan melihat kejadian masa lalu. Sehingga apabila ada orang yang protes, wah ini trade-nya terlalu panjang, videonya bertele-tele, maka mohon maaf, ini ditujukan oleh mahasiswa dan orang pemula, bukan oleh trader apalagi yang sudah kenal market. Ya, kalau sudah kenal market, itu pun juga hati-hati. Ya, tapi hati-hatinya di mana? Tatkala modal sedikit, ya modal hanya 100.000, tapi wah seakan-akan dia kenal market. Salah Pak. Ya, kalau saudara betul-betul kenal market, itu adalah saudara adalah market maker. Miliaran saudara modalnya, bahkan triliunan. Kalau saudara itu sudah ya minim ratusan juta lah. Kalau saudara sudah punya 5 miliar masuk di saham friend, ya beli saham friend, maka saudara seakan-akan paham market, boleh. Ya silahkan. Karena saudara membentuk pasar dan ini kasihan. Tapi kalau kasihan apa? Kasihan orang-orang yang punya modal 100.000, 500.000, 1 juta, ya paling banter 10 juta, kasihan. Mereka judi Pak. Ya, mereka di bawah kaki jenengan. Ya, karena apa? Jenengan punya modal. Dan jenengan, saya yakin jenengan mendengarkan YouTube para para analisator. Besok marketnya seperti ini, besok marketnya seperti ini. Nah, tinggal jenengan bagaimana, setuju dengan analisator itu ataukah bahkan kontra dengan analisator itu. Saudara tinggal bentuk aja harganya. Maka dari itu jangan dengarkan video ini, channel ini, kalau memang saudara adalah market maker. Tapi kalau saudara yang modal 100.000 ya dan ingin tahu kondisi pasar, silahkan dengarkan. Hanya saja kalau saudara sudah modal 100.000, modal 1 juta, modal 10 juta, kok saudara itu merasa wah bertele-tele ini, nah gitu ya, maka silahkan saudara pakai teori saudara sendiri. Tapi ya demikianlah ya, saudara akan buktikan. Karena kita melihat market yang normal, sedangkan ternyata faktanya market tidak normal. Maka dari itu, dengan adanya ini adalah warning. Warning artinya apa? Peringatan sebelum saudara melangkah. Makanya itu akhir pekan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.